Selamat datang kembali. Kita langsung aja yuk ngulik buku inspiratif Alex Banayan, The Third Door. Hari ini kita fokus ke satu langkah penting nih yang kadang suka kelewat. Langkah ketiga, yaitu menemukan orang dalam Anda. Betul. Sumber kita jelas ya, kutipan-kutipan penting dari bukunya Alex, banyak kisah nyata perjalanannya dia. Misi kita kali ini bukan cuma ngerangkum, tapi benar-benar ngebongkar prinsip di balik strategi nemuin orang kunci. Orang yang bisa, ya ngebuka jalan buat Anda. Tepat sekali. Dan konsep orang dalam ini penting banget buat ngerti filosofi pintu ketiga itu sendiri. Ini bukan soal koneksi biasa atau sekedar kenal orang penting gitu aja. Tapi lebih ke nemuin semacam advokat di dalam arena yang kita tuju. Seseorang yang ya bersedia ambil resiko kecil lah buat ngasih kita kesempatan. Ini fondasi jalan pintas yang nggak disangka-sangka itu. Mari kita bedah lebih dalam. Oke. Konsep ini kan pertama muncul dari cerita Steven Spielberg ya. Itu luar biasa sih. Ditolak sekolah film sampai 3 kali, tapi kok bisa jadi sutradara termuda di studio besar? Nah, itu dia. Kuncinya ternyata si orang dalam ini. Namanya Chuck Silvers di Universal. Dia nggak cuma ngasih akses masuk gitu aja kan? Nggak cuma itu, dia aktif loh. Dia beneran memperjuangkan film pendeknya Spielberg ke petinggi-petinggi studio. Wah, jadi bukan cuma bukain pintu tapi ikut ngejual juga ya? Semacam membela gitu. Kan orang dalam. 3, minta bantuan mereka secara spesifik. Nah, langkah ketiga di buku ini, kayak di bab mentor impian, misalnya, itu isinya panduan gimana cara terapin permainan ini. Ini proses aktif loh, membangun hubungan. Bukan cuma tukaran kartu nama, terus udah. Harus benar-benar nemuin dan meyakinkan si orang dalam ini. Contoh bagusnya pas Alex ngejar tim Ferris itu ya. Dia kan kirim email banyak banget, 31 email. Awalnya dia mikir, wah pasti gara-gara gigihnya nih. Tapi ternyata Ternyata bukan itu faktor utamanya. Ferry setuju karena ada orang dalam Alex, yaitu CEO Donors Choose. Nah, si CEO ini ternyata teman satu tim gulatnya Ferris dulu. Dialah yang menjamin integritas Alex. oh, jadi reputasi kita di mata si orang dalam ini penting banget ya? Atau reputasi orang yang ngenalin kita? Orang atau institusi yang udah kredibel duluan di mata target Anda. Contoh lain deh, Cilu. Waktu itu Presiden Microsoft Online Services, dia setuju jadi orang dalam buat Alex biar bisa nyampe ke Bill Gates. Wah, ke Bill Gates langsung. Iya, meskipun waktu itu upaya ke Gates-nya belum berhasil ya, tapi kesediaan Cilu buat nerusin email Alex itu udah langkah maju yang besar. Ini nunjukin kemauan si orang dalam buat bantu sekecil apapun itu berharga banget. Dan menariknya, Cilu sendiri cerita dia pernah dibantu profesor tamu jadi orang dalamnya dia buat bisa kuliah ke Amerika. Si profesor terkesan sama kerja kerasnya Cilu. Jadi ada semacam karma baik juga ya, saling bantu. Selain minjem kredibilitas, si Alex ini kan juga proaktif banget milih mentor. Kayak pas dia deketin Elliot Bisnow, pendiri Summit Series itu. Betul. Dari Elliot, Alex dapat pelajaran penting tuh. Kayak aturan mainnya Elliot. Bertingkahlah seolah kau pantas berada di sana. Sama satu lagi, petualangan hanya untuk petualang. Ini maksudnya gimana ya? Apa kita harus punya modal cerita atau sikap tertentu gitu biar dilirik sama orang dalam? Tentu. Elliot itu nekenin banget pentingnya cerita personal yang kuat. Kayak kisah Alex menang kuis The Price is Right buat modalin proyek buku ini. Itu kan bukan sekedar cerita unik ya, tapi bukti nyata keberanian dia, determinasi dia. Itu yang bikin dia nonjol, kelihatan pantas dapat perhatian orang sesibuk Elliot. Orang dalam itu perlu ngelihat ada sesuatu yang spesial di diri kita. Masuk akal. Yang menarik juga, kadang orang dalam ini munculnya nggak disangka-sangka ya. Banget. Kayak cerita dekan kampus Alex yang ngasih solusi ajaib pas dia hampir gagal ujian gara-gara ngejar wawancara sama Elliot. Iya, itu contoh bagus. Atau pas ketemu Tony Xi dari Zappos. Oh iya, Tony Xi. Pas Alex nanya, kok karyawan Zappos sendiri nggak bisa ya ngekorin Tony kayak Alex gini? Jawaban Tony itu, wah, bikin kaget. Apa jawabannya? Nggak ada yang pernah minta. Gitu doang. Serius? Cuma karena nggak ada yang minta? Wow. Jadi kadang hambatannya sesederhana itu ya, kita nggak berani nanya ke orang yang tepat. Itu salah satu poin paling kuat menurut saya dari buku ini, keberanian buat meminta. Meminta ke orang yang tepat, yang mungkin bisa jadi orang dalam kita. Itu sering jadi pembeda.
Shay juga kan nekenin pentingnya kita kenal motivasi terdalam diri sendiri. Itu mungkin juga bantu kita nyambung sama orang dalam yang sevisi. Dan puncak dari peran orang dalam ini kayaknya kelihatan banget di cerita Matt Michelson ya, pendiri jejaring sosialnya Lady Gaga. Nah, iya, Matt Michelson. Dia dikenalin sama Elliot kan. Terus si Matt ini nggak cuma jadi mentor, tapi dia proaktif banget ngurusin wawancara Alex sama Lady Gaga. Padahal manajernya Gaga udah nolak Alex berkali-kali. Betul sekali, itu contoh orang dalam yang benar-benar aktif ngebukain pintu ketiga buat Alex. Dia nggak pasif. Jadi intinya, kalau kita tarik benang merahnya nih, Intinya sih, langkah ketiga ini soal identifikasi target orang dalam yang potensial. Terus gimana kita deketinnya secara strategis, nunjukin nilai kita apa, terus bangun kepercayaan, dan yang paling penting yaitu tadi, berani minta bantuan spesifik. Ini jauh lebih dalam dari sekedar networking biasa ya. Ini kayak ngebangun aliansi gitu, dasarnya kepercayaan. Si orang dalam ini bersedia mempertaruhkan sedikit reputasinya buat kita. oke. Jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin sekarang? Strategi menemukan orang dalam ini ngajak kita buat ngelihat lebih jauh. Jangan cuma fokus ke antrian panjang di pintu depan atau daftar tunggu eksklusif di pintu VIP. Iya. Cari jalan masuk alternatif yang sering kali lebih efektif lewat hubungan personal yang dibangun dengan strategis. Kuncinya apa? Ya, lakukan riset Anda. Tunjukkan keberanian Anda, keunikan Anda apa. Bangun kepercayaan secara tulus, dan jangan pernah anggap remeh kekuatan sebuah permintaan. Permintaan yang tulus dan tepat sasaran. Kayak kata Tony Xia tadi, banyak pintu itu ketutup cuma karena nggak ada yang ngetuk atau nanya aja. Nah, setelah denger ini semua, mungkin ada pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan sendiri. Coba dipikirin. Di lingkungan Anda sekarang, atau mungkin di luar sana, siapa ya kira-kira calon orang dalam yang bisa bantu percepat langkah Anda ke tujuan? Dan mungkin yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda sendiri bisa mulai jadi orang dalam yang bisa ngebukain pintu buat orang lain yang Anda lihat potensial? Menarik untuk dipikirkan kan?